Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yakni tentang jumlah ismiyah. Pada pembahasan sebelumnya, kita membahas tentang jumlah ismiyah yang diawali isim isyarah atau kata penunjuk rumusan pertama. Kali ini kita lanjutkan dengan jumlah ismiyah diawali isim isyarah dengan rumusan yang kedua. Sebelum masuk ke pembentukan kalimat, mari kita review terlebih dahulu tentang jumlah ismiyah yang sudah kita pelajari di awal. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata benda atau isim. Rumusnya adalah mubtada bertemu dengan khobar. Kata yang pertama sebagai mubtada dan kata yang kedua sebagai khobar. Contohnya anta muslimun. Anta sebagai mubtada dan muslimun sebagai khobar. Khobar menerangkan mubtada, jadi muslimun menerangkan anta. Anta muslimun, kamu laki-laki adalah seorang muslim. Seorang muslim menerangkan kamu laki-laki. Ingat syarat-syarat jumlah ismiyah ada dua. Yang pertama, antara mubtada dan khobar harus sama dalam 5 hal: mufrad, musanna, jama', mudzakkar, dan muannas. Jika mubtada'nya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Jika mubtada'nya musanna, khobarnya juga harus musanna. Jika mubtada'nya jama', khobarnya juga harus jama'. Jika mubtada'nya mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Dan jika mubtada'nya muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Syarat yang kedua, mubtada harus tertentu dan khobar tidak tertentu atau tidak diberi alif lam. Kemudian kata benda atau isim yang mengawali jumlah ismiyah antara lain: pertama, isim zahir atau kata benda umum; yang kedua, isim dhamir atau kata ganti orang; dan yang ketiga, isim isyarah atau kata penunjuk. Jumlah ismiyah yang kita bahas kali ini adalah yang ketiga, yakni jumlah ismiyah diawali isim isyarah atau kata penunjuk. Mari kita nyanyikan terlebih dahulu lagu isim isyarah yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Wahid, ithnani, salasa. Hadza, hadzani, haula'i. Hadhihi, hatani, haula'i. Dzalika, dzanika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Huna, hunaka. Kita ulang sekali lagi. Hadza, hadzani, haula'i. Hadhihi, hatani, haula'i. Dzalika, dzanika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Huna, hunaka. Supaya lebih kuat ingatan tentang materi ini, silahkan diulang-ulang sehingga benar-benar lancar dan menguasai. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti materi, yakni jumlah ismiyah yang diawali isim isyarah rumusan yang kedua. Masih ingat rumusan yang pertama? Yakni rumusan yang pertama adalah mubtada bertemu dengan khobar, dengan mubtadanya isim isyarah dan khobarnya isim zahir. Sedangkan rumusan yang kedua, yakni kita tambah dengan keterangan, yakni ditambah dengan keterangan sifat, huruf jar dan majrurnya. Jadi rumusnya adalah isim isyarah bertemu dengan isim zahir, kemudian ditambah dengan keterangan sifat, huruf jar dan majrurnya. Untuk contoh yang pertama, kita gunakan isim isyarah dekat mufrad, yakni hadza dan hadhihi. Perhatikan contoh berikut. Hadza muslimun salihun fil hayati. Ini satu muslim laki-laki yang soleh di dalam hidup. Hadza sebagai mubtada, muslimun salihun fil hayati sebagai khobar. Salihun fil hayati sebagai tambahan keterangan untuk muslimun.
Perhatikan kalimatnya, hadza muslimun sholihun fil hayati. Ini satu muslim laki-laki yang soleh di dalam hidup. Jika dirubah ke bentuk muannas atau perempuan menjadi hadhihi muslimatun sholihatun fil hayati. Ini satu muslim perempuan yang solehah di dalam hidup. Ingat, khobar mengikuti harus sama dengan mubtada'nya. Jika mubtada'nya berbentuk perempuan, maka khobarnya juga perempuan. Begitu pula sifat harus mengikuti yang disifati. Perhatikan beberapa contoh berikut. Hadza mu'minun sholihun fil masjidi. Ini satu mukmin yang soleh di dalam masjid. Jika perempuan menjadi hadhihi mu'minatun sholihatun fil masjidi. Ini satu mukmin perempuan yang solehah di dalam masjid. Berikutnya, hadza talibun dzakiyun fil fasli. Ini satu siswa yang cerdas di dalam kelas. Jika perempuan menjadi hadhihi talibatun dzakiyatun fil fasli. Ini satu siswi yang cerdas di dalam kelas. Berikutnya, hadza muhandisun mahirun fil handasati. Ini satu insinyur yang mahir di dalam teknik. Jika perempuan menjadi hadhihi muhandisatun mahiratun fil handasati. Ini satu insinyur perempuan yang mahir di dalam teknik. Berikutnya, hadza fallahun mujtahidun fil amal. Ini satu petani laki-laki yang rajin di dalam bekerja. Jika perempuan menjadi hadhihi fallahatun mujtahidatun fil amal. Ini satu petani perempuan yang rajin di dalam bekerja. Contoh terakhir, hadza tajirun shadiqun fil amal. Ini satu pedagang yang jujur di dalam bekerja. Jika perempuan menjadi hadhihi tajiratun shadiqatun fil amal. Ini satu pedagang perempuan yang jujur di dalam bekerja. Jadi, perlu diingat kembali, mubtada dan khobar harus sama dalam 5 hal: mufrad, musanna, jamak, mudzakkar, dan perempuan. Yang kedua, sifat mengikuti yang disifati. Jika yang disifati laki-laki, maka sifatnya laki-laki. Jika yang disifati perempuan, maka sifatnya perempuan. Kemudian huruf jar dan majrurnya. Apabila ada isim atau kata benda bertemu dengan huruf jar, maka dia menjadi majrur atau di kasroh akhirnya. Sekarang kita masuk ke latihan. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, ini satu guru laki-laki yang rajin di sekolah. Kedua, ini satu guru perempuan yang mahir di kelas. Ketiga, ini satu pulpen yang panjang di atas meja. Keempat, ini satu lemari yang besar di kamar. Dan kelima, ini satu penyiar laki-laki yang pandai di kantor. Terjemahkan kalimat-kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Berikutnya kita ganti jumlah ismiyah isyarah dekat menjadi jauh untuk mufrad, yakni dzalika dan tilka. Dzalika adalah untuk laki-laki dan tilka untuk perempuan. Perhatikan contoh berikut. Dzalika muslimun sholihun fil hayati. Itu satu muslim laki-laki yang soleh di dalam hidup. Jika perempuan menjadi tilka muslimatun sholihatun fil hayati. Itu satu muslimah perempuan yang solehah di dalam hidup. Jadi laki-laki kita gunakan dzalika, perempuan kita gunakan tilka.
Perhatikan beberapa contoh berikut. Dzalika mu'minun sholihun fil masjidi. Itu satu mukmin yang soleh di dalam masjid. Jika perempuan menjadi tilka mu'minatun sholihatun fil masjidi. Itu satu mukmin perempuan yang solehah di dalam masjid. Dzalika talibun dzakiyun fil fasli. Jika perempuan menjadi tilka talibatun dzakiyatun fil fasli. Dzalika muhandisun mahirun fil handasati. Jika perempuan, tilka muhandisatun mahiratun fil handasati. Dzalika fallahun mujtahidun fil amal. Jika perempuan menjadi tilka fallahatun mujtahidatun fil amal. Dzalika tajirun shadiqun fil amal. Jika perempuan menjadi tilka tajiratun shadiqatun fil amal. Ingat, perhatikan mudzakkar dan muannasnya. Sekarang kita masuk ke latihan lagi. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, itu satu guru laki-laki yang rajin di sekolah. 2, itu satu guru perempuan yang mahir di kelas. 3, itu satu pulpen yang panjang di atas meja. 4, itu satu lemari yang besar di kamar. 5, itu satu penyiar laki-laki yang pandai di kantor. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Sekarang kita lanjutkan ke jumlah ismiyah yang diawali oleh isim isyarah dekat musanna atau dua orang, yakni hadzani untuk laki-laki dan hatani untuk perempuan. Perhatikan contoh kalimat berikut. Hadzani muslimani salihani fil hayati. Ini dua muslim laki-laki yang soleh di dalam hidup. Jika perempuan menjadi hatani muslimatani sholihatani fil hayati. Ini dua orang muslim perempuan yang solehah di dalam hidup. Ingat, dalam jumlah ismiyah antara mubtada dan khobar harus sama dalam 5 hal: mufrad, musanna, jamak, mudzakkar dan muannasnya. Di sini karena mubtadanya musanna, maka khobarnya juga harus musanna dan sifat mengikuti yang disifati. Jika ada huruf jar, maka isim berikutnya harus menjadi majrur atau dikasroh harokat terakhirnya. Perhatikan beberapa contoh berikut. Hadzani mu'minani sholihani fil masjidi. Ini dua mukmin laki-laki yang soleh di dalam masjid. Jika perempuan menjadi hatani mu'minatani sholihatani fil masjidi. Ini dua mukmin perempuan yang solehah di dalam masjid. Contoh berikutnya, hadzani talibani dzakiyani fil fasli. Jika perempuan menjadi hatani talibatani dzakiyatani fil fasli. Hadzani muhandisani mahirani fil handasati. Jika perempuan menjadi hatani muhandisatani mahiratani fil handasati. Berikutnya, hadzani fallahani mujtahidani fil amal. Jika perempuan menjadi hatani fallahatani mujtahidatani fil amal. Contoh terakhir, hadzani tajirani shadiqani fil amal. Jika perempuan menjadi hatani tajiratani shadiqatani fil amal. Sekarang kita masuk ke tugas latihan lagi. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya.
Kalimat yang pertama, ini dua guru laki-laki yang rajin di sekolah. Kedua, ini dua guru perempuan yang mahir di kelas. Ketiga, ini dua pulpen yang panjang di atas meja. Keempat, ini dua lemari yang besar di kamar. Dan kelima, ini dua penyiar laki-laki yang pandai di kantor. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya kita ke jumlah ismiyah, diawali isim isyarah jauh untuk musanna. Untuk laki-laki kita menggunakan dzanika dan perempuan kita gunakan tanika. Perhatikan contoh berikut. Dzanika muslimani salihani fil hayati. Itu dua muslim laki-laki yang soleh di dalam hidup. Ya, keterangannya ditambah dengan solihani fil hayati, yang soleh di dalam hidup. Dzanika muslimani solihani fil hayati. Jika perempuan menjadi tanika muslimatani solihatani fil hayati. Itu dua muslim perempuan yang solehah di dalam hidup. Sekarang perhatikan beberapa contoh berikut. Dzanika mu'minani salihani fil masjid. Itu dua mukmin laki-laki yang soleh di dalam masjid. Jika perempuan menjadi tanika mu'minatani salihatani fil masjid. Itu dua mukmin perempuan yang solehah di dalam masjid. Contoh berikutnya, dzanika talibani dzakiyani fil fasli. Jika perempuan menjadi tanika talibatani dzakiyatani fil fasli. Dzanika muhandisani mahirani fil handasati. Jika perempuan menjadi tanika muhandisatani mahiratani fil handasati. Berikutnya, dzanika fallahani mujtahidani fil amal. Jika perempuan menjadi tanika fallahatani mujtahidatani fil amal. Berikutnya, dzanika tajirani shadiqani fil amal. Jika perempuan menjadi tanika tajiratani shadiqatani fil amal. Jadi diingat kembali keterangan sifat mengikuti yang disifati. Sekarang kita ke tugas latihan lagi. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan muzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, itu dua guru laki-laki yang rajin di sekolah. Kedua, itu dua guru perempuan yang mahir di kelas. Ketiga, itu dua pulpen yang panjang di atas meja. Keempat, itu dua lemari yang besar di kamar. Dan kelima, itu dua penyiar laki-laki yang pandai di kantor. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Sekarang kita lanjut ke bentuk jamak untuk isyarat dekat, yakni haula'i, baik laki-laki maupun perempuan. Perhatikan contoh berikut. Haula'i muslimuna salihuna fil hayati. Ini banyak muslim laki-laki yang soleh di dalam hidup. Jika perempuan menjadi haula'i muslimatun salihatun fil hayati. Ini banyak muslim perempuan yang solehah di dalam hidup. Ingat keterangan sifat mengikuti yang disifati. Kemudian jar dan majrurnya tidak berubah. Kata setelah huruf jar dimajrurkan atau dikasroh. Perhatikan beberapa contoh berikut. Haula'i mu'minuna salihuna fil masjid.
ini banyak mukmin yang soleh di dalam masjid. Jika perempuan menjadi haula'i mu'minatun shalihatun fil masjid, ini banyak mukmin perempuan yang solehah di dalam masjid. Berikutnya haula'i tullabun dzakiyuna fil fasli. Jika perempuan menjadi haula'i talibatun dzakiyatun fil fasli. Haula'i muhandisuna mahiruna fil handasati. Jika perempuan menjadi haula'i muhandisatun mahiratun fil handasati. Haula'i fallahuna mujtahiduna fil amal. Jika perempuan menjadi haula'i fallahatun mujtahidatun fil amal. Terakhir, haula'i tajiruna shadiquna fil amal. Jika perempuan menjadi haula'i tajiratun shadiqatun fil amal. Sekarang kita masuk ke tugas latihan. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, ini banyak guru laki-laki yang rajin di sekolah. Kedua, ini banyak guru perempuan yang mahir di kelas. Ketiga, ini banyak pulpen yang panjang di atas meja. Keempat, ini banyak lemari yang besar di kamar. Dan kelima, ini banyak penyiar laki-laki yang pandai di kantor. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya kita ke jumlah ismiyah berbentuk jamak untuk isyarat jauh. Untuk isyarat jauh berbentuk jamak kita gunakan ulaika, baik laki-laki maupun perempuan. Perhatikan contoh berikut. Ulaika muslimuna salihuna fil hayati. Itu banyak muslim laki-laki yang soleh di dalam hidup. Jika perempuan menjadi ulaika muslimatun salihatun fil hayati. Itu banyak muslim perempuan yang solehah di dalam hidup. Ingat, keterangan sifat mengikuti yang disifati. Sedangkan jar dan majrurnya tidak berubah. Isim setelah huruf jar dimajrurkan atau dikasroh. Perhatikan beberapa contoh berikut. Ulaika mu'minuna salihuna fil masjidi. Itu banyak mukmin laki-laki yang soleh di dalam masjid. Jika perempuan menjadi ulaika mu'minatun salihatun fil masjidi. Itu banyak mukmin perempuan yang solehah di dalam masjid. Berikutnya ulaika tullabun dzakiyuna fil fasli. Jika perempuan menjadi ulaika talibatun dzakiyatun fil fasli. Ulaika muhandisuna mahiruna fil handasati. Jika perempuan menjadi ulaika muhandisatun mahiratun fil handasati. Ulaika fallahuna mujtahiduna fil amal. Jika perempuan menjadi ulaika fallahatun mujtahidatun fil amal. Terakhir, ulaika tajiruna shadiquna fil amal. Jika perempuan menjadi ulaika tajiratun shadiqatun fil amal. Sekarang kita masuk ke tugas latihan lagi. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, itu banyak guru laki-laki yang rajin di sekolah. Dua, itu banyak guru perempuan yang mahir di kelas. Ketiga, itu banyak pulpen yang panjang di atas meja. Keempat, itu banyak lemari yang besar di kamar. Kelima, itu banyak penyiar laki-laki yang pandai di kantor. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Demikian pembahasan jumlah ismiyah yang diawali isim isyarah pola kedua, yakni
ditambah dengan keterangan. Sekarang kita masuk ke tugas insya pasif. Untuk semua materi yang kita bahas kali ini, tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Pertama, ini satu pedagang laki-laki yang jujur di pasar. Kedua, ini dua pegawai perempuan yang rajin di kantor. Ketiga, ini tiga penyiar laki-laki yang mahir di kota. Keempat, itu satu pintu yang besar di kelas. Kelima, itu dua pegawai perempuan yang cerdas di kantor. Keenam, itu tiga petinju laki-laki yang kuat di lapangan. Ketujuh, itu satu meja yang besar di rumah. Kedelapan, itu satu lemari yang lebar di rumah. Kesembilan, di sini satu peta yang panjang. Dan kesepuluh, di sana satu masjid yang besar. Ingat, untuk di sini dan di sana kita gunakan huna dan hunaka, bisa dipakai untuk laki-laki maupun perempuan. Di sini huna, di sana hunaka. Tugas berikutnya sama seperti tugas sebelumnya, yakni terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kalimat yang pertama, ini satu pemain laki-laki yang kuat di lapangan. Kedua, ini dua pembantu perempuan yang rajin di pekerjaan. Ketiga, ini tiga perawat perempuan yang cantik di rumah sakit. Keempat, itu satu jendela yang besar di kelas. Dan kelima, itu dua penjaga perempuan yang kuat di kantor. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.